kelihatan ini ya. Ini kita akan bahas materi berikutnya untuk gerbang logika dasar. Nah, ini materinya untuk 3.2.2. Kalau tadi kan pengertiannya logika dasar itu apa. Nah, sekarang 3.2.2 itu kita masuk membahas tentang gerbang-gerbang logika dasar. Itu ada 3 di situ ya. Ada gerbang N begitu. Gerbang N. Aduh, nggak dapat semuanya ya. Nggak dapat semuanya di rekamannya nih, nggak apa-apa. Yang jelas gerbang N, ini konsep gerbang N-nya tadi. Gerbang N mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya 1 sinyal keluaran. Itu teorinya seperti itu. Gerbang N mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin high dalam kurung 1 ya, high itu 1, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan high. Nah, jika ada salah satu inputan bernilai 0 atau low ya, itu berarti maka outputnya akan menjadi 0. Contohnya seperti ini. Ini lihat gerbangnya ya. A, B, kemudian gambar gerbang N itu seperti itu. Coba diingat-ingat itu. A, B, X. X itu outputnya, A, B itu inputnya. Diperhatikan 0, N 0, 0 dan 0 itu hasilnya selalu 0. 1 dan 0 hasilnya selalu 0. 0 dan 1 hasilnya juga 0. Hanya akan menghasilkan output 1 jika output A dan output B itu nilainya 1. Itulah sifat dari gerbang N. Jadi kembali ke sini, hanya akan menghasilkan 1 apabila semua sinyal masukannya atau inputnya itu harus dalam keadaan high atau 1. Itu dipegang baik-baik teorinya ya. Jadi kalau kamu nanti dengar atau kita bahas tentang gerbang N ya, gerbang N itu hanya akan bernilai 1 apabila kedua inputnya itu bernilai 1. Nah, itu teori dari gerbang N. Nah, kemudian ini contoh dataset untuk IC ya, Integrated Circuit 74HC08, itu 4 AND gate dan 2 input. Nah, inputannya 2, gerbang N-nya itu ada 4. Di situ ada VCC plusnya dan ground itu di poin 7 itu ground ya. Ground itu negatifnya, tanpa arus namanya ground. VCC itu positifnya. Itu ada di keterangannya itu. Jadi pin 14 diberi tegangan plus antara 3 volt sampai 15 volt. Kemudian ground itu diberi tegangan min. Jadi ground itu di angka 7 dan VCC plusnya itu di angka 14. Nanti ini akan kita praktekkan menggunakan simulator. Ya, menggunakan simulator. Nanti akan saya berikan juga nanti cara-cara penggunaan simulator dan cara menginstalnya lewat Android. Begitu. Nah, kalau di dalam kelistrikan, analogi gerbang logika N terhadap rangkaian listrik itu seperti ini. Ya, ini misalnya ada baterai ya, baterai min plus. Plusnya itu diberi garis merah, minnya itu garis hitam. Kemudian ke lampu ya tetap harus plus minus juga ya. Untuk ke lampu. Jadi lampu itu hanya akan bisa menyala apabila ada 2 kabel, plus dan minus. Kalau hanya plus saja nggak bisa pasti. Itu sifatnya listrik. Kalau nggak percaya, nanti di rumah kamu coba bongkar saklarmu, cabut salah satu kabelnya yang negatif atau yang positif, dicabut, bisa nggak lampumu berfungsi. Kalau nggak percaya. Jadi gambar analogi rangkaian N itu seperti ini. Jadi S1 dan S2 itu adalah saklar ya. Saklar. Jadi lampu ini hanya akan menyala jika kedua saklarnya itu tersambung atau dalam posisi close. Nah, itu dia. Coba dibaca. Saklar S1, S2. Selama salah satu saklar ini ya, salah satu saklar ini dia masih terbuka, maka tidak akan ada arus ke lampu. Nah, itu analoginya. Analogi gerbang N itu terhadap rangkaian listrik ya seperti ini analoginya. Jadi tidak akan menyala apabila salah satu saklar itu tertutup. Dia saklar tertutup kedua-duanya, baru dia menyala lampunya. Itu sama dengan 1N1
maka hasilnya pasti 1. Nah, gitu. Ini agak berat sedikit nih ya. Ini karena materinya ke fisika-fisika nih. Ini teorinya. Analogi dari gerbang N menggunakan rangkaian listrik seperti kondisi open sama dengan logika 0, kondisi close sama dengan logika 1. S1, S2 saklar on atau off. Saat saklar S1 dan S2 open, logikanya 0. Atau kedua input berlogika 0, maka lampu akan off. Jadi kalau dia di open itu logikanya 0. Nah, kalau kedua-duanya dibuka berarti otomatis mati kan. Nah, jika salah satu dari saklar berlogika 0, tetap juga lampunya mati. Nah, sehingga kesimpulannya lampu akan on jika saklar 1 dan saklar 2 harus tertutup atau kedua-duanya bernilai 1. Itu kata kuncinya. Dan atau N. Jadi hanya akan bernilai 1 apabila kedua-duanya bernilai 1. Salah satu saja itu dari inputannya itu bernilai 0, itu pasti akan menghasilkan off atau 0 juga, seperti itu. Makanya ini dihafal ini. Ini harus diingat baik-baik ini ya. Untuk gerbang N. Berikut untuk gerbang OR. Nah, ini kalau gerbang OR berbalik dia dengan gerbang N. Nah, kalau gerbang OR itu mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya 1 sinyal keluaran. Sama itu kan. Boleh punya 2 atau lebih masukan, tetapi keluarannya tetap 1. Kemudian gerbang OR mempunyai sifat, nah ini sifatnya yang berbeda. Bila sinyal keluaran ingin low atau 0, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan low. Harus 0. Jadi terbalik dia dengan N. Kalau N tadi, kalau dia mau high atau 1, harus semuanya bernilai 1. Sementara kalau gerbang OR, kalau dia mau bernilai 0 atau low, maka semuanya harus bernilai 0. Nah, jika ada salah satu input bernilai 1, maka output pun akan bernilai 1. Silahkan lihat tabel kebenarannya untuk gerbang OR atau OR gate. Contoh di situ, input A, input B, OR, dan outputnya adalah X. A diberi 0, B diberi 0, maka hasilnya akan 0. Selama salah satu dari A ya atau B diberi nilai 1, maka pasti outputnya akan menghasilkan nilai 1. Apalagi kedua-duanya bernilai 1, itu sudah mutlak outputnya pasti akan menghasilkan 1. Nah, itu teorinya. Ini juga nanti akan kita praktekkan. Jenis IC-nya IC 74HC32 ya. 4 gerbang OR dan 2 inputan, hampir sama seperti tadi. Tegangannya juga yang diberikan itu 3 volt sampai dengan 15 volt. Tetapi 14 sebagai VCC atau plus dan pin 7 itu sebagai tegangan minus. Berikut di dalam analogi untuk gerbang logika OR terhadap listrik seperti ini gambarnya. Ini cenderungnya kerangkaian ya. Mungkin anak-anak yang suka dengan pelajaran fisika itu tahu benar yang bagaimana namanya rangkaian seri, yang bagaimana namanya rangkaian paralel. Seperti itu barangkali. Ya. Kalau kita berbicara tentang gerbang OR ini dalam rangkaian listrik, mungkin ini disebut dengan rangkaian apa ini? OR atau seri ini? Paralel atau seri ini? Ada yang bisa jawab nih? Bantu saya. Saya agak goblok-goblok sedikit sih kalau masalah fisika nih. Fisikanya bodoh ya, matematikanya anjlok. Ada yang paham kalau untuk analogi gerbang OR ini, dia modelnya gambar ini rangkaian seri atau rangkaian paralel nih ya? Ada yang ingat lah ini? Nggak ada yang ingat juga? Nggak ada ya? Wah, bahaya ini kalau gitu. Jadi sama kayak tadi gambarnya, hanya rangkaiannya yang berbeda. Jadi untuk OR itu seperti ini gambarnya. Jadi kalau salah satu saklar itu dia beri nilai 1 ya, ditutup, ini contohnya S1. S1-nya itu ditutup, lampu pasti akan menyala meskipun S2-nya masih dalam keadaan terbuka. Karena arusnya tetap ada yang mengalirkan. Apalagi dua-duanya ditutup, ya lebih bagus lagi arusnya mengalir di kedua sisi. Nah, dia hanya akan bernilai mati lampunya atau off kalau dua-dua saklarnya dibuka atau dinolkan.
gitu. Jadi kalau saklarnya diberi angka 0 atau dibuka, berarti lampu pasti otomatis akan mati. Itu teorinya. Ya. Nah, ini kita agak ngebut-ngebut sedikit nih. Nanti Anda bisa baca juga sendiri nih, nanti saya bagikan di Classroom boleh, di WA juga nanti saya bagikan juga, ini boleh. Nanti dibaca ya. Tapi ini saya tetap akan jelaskan satu lagi ya. Untuk gerbang NOT. Nah, kalau NOT yang paling gampang. Kalau inputnya 1 berarti outputnya pasti 0. Kalau kalau inputnya 0, hasilnya atau outputnya pasti 1. Itu dasar teori dari gerbang NOT. Seperti itu. Ya. Itu untuk gerbang logika dasar. Jadi ada 3, ada AND, ada OR, dan ada NOT. Gerbang AND itu sifatnya hanya akan menghasilkan 1 jika kedua inputannya bernilai 1. Ya, gerbang OR itu akan menghasilkan 1 cukup dengan salah satu inputannya bernilai 1. Cukup dengan salah satu saja ya, bernilai 1, maka outputnya pasti akan bernilai 1. Sementara gerbang NOT itu adalah kebalikan dari input. Jika input 0, maka hasil outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Nah, itu untuk gerbang logika dasar. Ya, untuk lebih jelasnya tentang analogi dan penjelasannya itu bisa Anda lihat di slide nanti yang saya bagikan di Classroom. Ya. Oke, terima kasih.